Vivit Sukmaning Ai Irawati dengan NIM 182221065 dari kelas Mekanika Fluida B1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Mekanika Fluida bagian pendahuluan dengan topik sifat dasar fluida, massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan juga tekanan uap. Yang pertama, saya akan share screen hasil diskusi saya dengan ChatGPT. Berikut adalah hasil diskusi saya dengan ChatGPT mengenai topik sifat dasar fluida, massa jenis, viskositas dengan permukaan, dan tekanan uap. Untuk topik ini juga saya kaitkan dengan bertanya pada GPT ini, saya kaitkan dengan eh, mata kuliah mekanika fluida di program studi fisika. Hasil dari diskusi saya dengan ChatGPT kemudian saya rangkum dan saya buat sebuah PowerPoint. Berikut PowerPoint. Sifat dasar fluida, massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan tekanan uap. Sifat dasar fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Dalam mekanika fluida, sifat dasar fluida adalah karakteristik yang menentukan perilaku fluida dalam berbagai kondisi fisik dan dinamika aliran. Sifat ini membedakan fluida dari zat padat dan berperan penting dalam analisis aliran fluida, tekanan, gaya gesek, serta interaksi fluida dengan lingkungannya. Sifat dasar fluida meliputi yaitu massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan juga tegangan uap. Yang pertama, saya akan mengulas tentang massa jenis atau rho. Massa jenis ini merupakan massa fluida persatuan volume yang menentukan kerapatan suatu fluida. Dengan persamaan rho sama dengan M per V. Rho dalam kilogram per meter kubik, M adalah massa dalam kilogram, dan V adalah volume dalam meter kubik. Massa jenis menentukan seberapa rapat partikel dalam fluida dan berpengaruh pada gaya apung serta dinamika fluida. Massa jenis fluida dapat bervariasi tergantung pada jenis fluida dan kondisi eksternal. Terdapat dua fluida, yaitu fluida zat cair yang memiliki massa jenis konstan karena inkompresibilitasnya, dan yang kedua ada fluida gas, merupakan massa jenis bergantung pada tekanan dan suhu sesuai dengan hukum gas ideal. Dengan rumus Rho sama dengan P per RT. P merupakan tekanan gas, R konstanta gas spesifik, dan T adalah suhu absolut. Semakin besar massa jenis, semakin besar massa fluida dalam volume tertentu. Aplikasinya adalah menentukan gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida atau hukum Archimedes. Yang kedua digunakan dalam persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Yang ketiga ada menentukan distribusi tekanan dalam fluida statis. Dan yang keempat adalah digunakan dalam studi aliran turbulen dan laminar. Satuannya adalah kilogram per meter kubik dengan dimensi fisika yaitu ml pangkat min 3. Yang kedua, saya akan mengulas tentang viskositas yang merupakan ukuran resistansi fluida terhadap deformasi atau gesekan internal antar lapisan fluida ketika mengalami aliran. Terdapat dua fluida, yaitu fluida dengan viskositas tinggi, contohnya adalah madu, mengalir lebih lambat karena memiliki gesekan internal yang besar. Dan yang kedua ada fluida dengan viskositas rendah seperti air atau udara yang mengalir lebih cepat karena memiliki gesekan internal yang kecil. Jenis viskositas dalam fisika yaitu ada yang viskositas dinamis dengan rumus tau sama dengan mu dO per dy yang menunjukkan hubungan antara tegangan geser dan gradien kecepatan. Dan ada viskositas kinematik dengan
Rumus V sama dengan mu per rho yang berguna dalam analisis aliran fluida tanpa mempertimbangkan gaya eksternal. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama ada suhu. Pada zat cair, viskositas ini menurun saat suhu meningkat. Dan pada gas, viskositas meningkat saat suhu meningkat. Yang kedua adalah tekanan yang berpengaruh lebih signifikan pada gas dibandingkan dengan zat cair. Dengan satuan dalam SI adalah meter kuadrat per S. Dan aplikasinya dalam fisika adalah yang pertama hidrodinamika, yaitu analisis aliran fluida dalam pipa dan kanal. Yang kedua ada aerodinamika, yaitu perhitungan hambatan udara pada kendaraan. Dan yang ketiga di industri, yaitu pemrosesan fluida dalam manufaktur dan farmasi. Yang ketiga adalah saya mengulas tegangan permukaan. Tegangan permukaan atau dilambangkan dengan sigma ini adalah gaya persatuan panjang yang bekerja di permukaan antara dua fluida akibat gaya kohesi molekuler. Tegangan ini menyebabkan permukaan fluida berperilaku seperti lapisan elastis dengan rumus sigma sama dengan F per L. Jadi semakin tinggi tegangan permukaan, semakin sulit memecah permukaan fluida. Ini berpengaruh pada fenomena kapilaritas dan pembentukan tetesan fluida. Persamaan yang berkaitan yaitu hukum Young-Laplace yang menjelaskan perbedaan tekanan atau delta P dalam tetesan atau gelembung fluida. Dengan persamaan delta P sama dengan 2 sigma per R. Dengan delta P adalah perbedaan tekanan di dalam dan di luar gelembung. Sigma adalah tegangan permukaan dan R adalah jari-jari tetesan atau gelembung. Yang kedua adalah hukum Jurin atau kapilaritas dalam tabungan. Dalam tabung yang menjelaskan tentang ketinggian naiknya cairan dalam pipa kapiler. Dengan persamaan yang digunakan adalah H sama dengan 2 sigma cos theta per rho GR. H merupakan tinggi naiknya cairan, theta adalah sudut kontak antara cairan dan dinding tabung, rho sama dengan massa jenis fluida, dan G percepatan gravitasi, serta R adalah jari-jari tabung kapiler. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yaitu jenis fluida, yaitu tegangan permukaan berbeda untuk setiap zat cair. Kedua ada suhu, yaitu tegangan permukaan menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Dan yang ketiga adanya zat tambahan. Contohnya surfaktan, ya, misalnya sabun atau deterjen yang menurunkan tegangan permukaan. Aplikasi dalam fisika dan teknologi, yang pertama ada fenomena kapilaritas dalam pipa kecil, tanah, dan jaringan biologis. Yang kedua ada stabilitas gelembung dan tetesan air dalam berbagai sistem fluida. Dan yang ketiga ada pemanfaatan surfaktan dalam industri sabun dan deterjen. Yang keempat ada mikrofluida dalam teknologi laboratorium skala kecil. Satuan dalam SI adalah Newton per meter, dan dengan dimensi fisika adalah MT pangkat. Yang ketiga ada tekanan uap. Tekanan uap atau PV adalah tekanan yang diberikan oleh uap. Maksud saya yang keempat ada tekanan uap. Tekanan uap atau PV ini adalah tekanan yang diberikan oleh uap suatu cairan dalam keseimbangan dengan fase cairnya pada suhu tertentu. Ketika cairan diuapkan dalam wadah tertutup, molekul di permukaan cairan mulai berpindah ke fase gas. Setelah beberapa waktu terjadi keseimbangan dinamis di mana laju penguapan sama dengan laju kondensasi, dan tekanan yang diberikan oleh molekul-molekul gas ini disebut tekanan uap. PV ini merupakan tekanan dari uap cairan pada keseimbangan. Satuan dalam SI tekanan uap ini adalah Pascal, dengan dimensi fisika adalah ml pangkat min 1 T pangkat min 2. Tekanan uap, hukum dan persamaan yang berkaitan, yaitu yang pertama ada hukum Antoine yang menentukan tekanan uap cairan sebagai fungsi dari suhu. Dengan rumus log BV sama dengan A min B per C plus T. Dengan BV adalah tekanan uap, T adalah suhu, serta A, B, C adalah konstanta empiris untuk zat tertentu. Yang kedua ada persamaan Clausius-Clapeyron yang menjelaskan hubungan antara tekanan uap dan suhu dengan rumus dBV per dt sama dengan LV per TVG.